Hai, welcome back di channel YouTube kesayangan kita, Fun Collection. Ada yang baru di Fun Collection. Seperti baju yang saya pakai nih teman-teman. Nih, teman-teman bisa lihat ya. 100 Run. Itu yang baru di Fun Collection, tapi tipenya apa? Dan ada apa aja yang tersedia di Fun Collection. Yang pertama, saya punya Atomic X38. Seperti ini ya teman-teman ya. Ada dua tipenya teman-teman. Yang hitam adalah Atomic 38 Power. Kemudian yang putih Atomic X38 Control. Kita juga punya tipe-tipe untuk Premor 800. Kemudian Energy 80. Nah, tetapi untuk Rim Armor 800 dan Energy 80 kita akan buatkan di scan video terpisah. Selalu stay tune dan nantikan video-video yang akan kami upload mengenai raket-raket 100 terbaru. Seperti itu ya teman-teman ya. Teman-teman, sebelum mulai saya ucapkan banyak terima kasih ya teman-teman ya. Selama perjalanan review-review raket, menghadirkan review-review mengenai dunia badminton kepada teman-teman semua di rumah. Sampai saat ini Fun Collection juga sudah mendapatkan apresiasi yang bagus ya. Baik dari teman-teman subscriber ya yang sudah makin lama makin bertambah, kemudian ada banyak komen, ada banyak input dan banyak berbagi pengalaman dengan kami di sini. Teman-teman, untuk yang belum subscribe tapi suka dengan video-video yang kita upload, teman-teman bisa klik tombol subscribe di bawah karena tombol subscribe di bawah itu gratis teman-teman, nggak bayar. Oke, itu teman-teman. Jadi kita akan masuk ke detailnya gitu ya teman-teman. Nah ini teman-teman. Atomic X38 Power, X38 Control. Untuk dua tipe ini ya, ini sudah tersenar teman-teman karena kemarin kita ada sesi untuk sharing dan penyenaran. Jadi raket ini sudah tersenar dengan menggunakan BG66 Ultimate. Dan saya sendiri yang menyenar raket Atomic X38 Power ya kemarin. Teman-teman bisa kunjungi dan subscribe di channel YouTube saya, Rio Franstiadi, di mana isinya kita berbagi pengalaman tentang menyenar raket dengan berbagai macam raket, berbagai macam senar, dan berbagai macam tarikan. Ini yang saya senar ya, Atomic X38 Power dengan BG66 Ultimate. Nah, bunyinya ciamik teman-teman. Sekarang kita bahas lebih detail ya teman-teman ya, mengenai spesifikasi, desain, dan juga nanti kita akan ajak nih teman-teman untuk melakukan pengukuran. Walaupun ini sudah tersenar dengan BG66 Ultimate, tapi kita bisa sedikit banyak mendapatkan precisely atau ketepatan spesifikasi yang manufacturing berikan. Kita langsung mulai dari end cap dan kita langsung akan mulai dengan keduanya ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat selama penjelasan detail apa sih yang membedakan dari kedua tipe raket tersebut. Dari end cap-nya untuk 100 ya, tipe-tipe ini memang base-nya hitam dengan tulisan 100 silver, outer ring-nya ya warna orange gitu. Kita ke gripnya itu ada emboss salur ya teman-teman ya, ada garis, kemudian ada tulisannya 100 dengan emboss gitu. Ada stiker barcode ya kan. Nah, untuk tipe 100 itu di warna dan tipenya ada ditulis Atomic X38 Power dengan warna black gray, kemudian Atomic X38 Control dengan warna white black. Nah, di atasnya ada stiker hologram original produk dari 100, tapi untuk yang tipe Control mohon maaf teman-teman, ini tercabut ya teman-teman pada saat kemarin kita melakukan sesi penyenaran gitu kan. Tetapi harusnya semua lengkap dengan stiker original dari 100. Kemudian kita beralih ke kun teman-teman ya. Nah, untuk 100 kunnya masih yang biasa ya teman-teman, nggak terlalu banyak teknologi atau model, tetapi memang sudah diberikan tempat untuk menyematkan jempol kita pada saat bermain gitu kan. Kemudian ada informasi, balance-nya adalah 300 mm ya kan, jadi masuk ke kelas head heavy ya kan. Kemudian sesuai namanya Atomic X38 Power, X38 Control ya, jadi ada X di mana X itu aslinya ekstra atau kuat ya kan, atau berlebih atau lebih gitu ya ngomongnya ya. Dia bisa ditarik sampai 38 lbs ya teman-teman ya. Tetapi
kemarin kita melakukan sesi penyenaran itu tidak sampai ke 38 karena secara frame dan tarikan normal dengan penggunaan normal biasa gitu ya. Karena kalau yang 38 itu mungkin buat teman-teman yang tangannya kuat oke lah untuk pakai yang tarikan tinggi. Tapi yang normal-normal aja ya 28, 29, 30 masih oke. Juga ditulis di sini teman-teman, shaftnya adalah X-flag, artinya extra flag. Nah, ya, dua-duanya dia bilangnya extra flag tuh. Teman-teman bisa lihat ya, fleksibel sekali. Baik yang kontrol maupun yang power. Nah, tuh, teman-teman. Kemudian ada lagi kalau untuk yang kontrol, ya di sini tulisnya adalah 83 gram. Jadi masuknya 84. Dan untuk yang power itu adalah 85 gram. Plus minus 2. Pasti ada toleransi ya teman-teman ya. Dari cone kita ke shaft. Di shaftnya itu ada tulisannya Atomix X 38 PWR power ya teman-teman ya. Terus yang satunya ada tulisannya Atomic X38 CTRL atau kontrol ya. Sudah jelas bahwa di sini tertulis adalah untuk power, dia adalah power attack. Jadi memang raket-raket yang dikhususkan untuk permainan attack power gitu ya. Sedangkan yang kontrol ada tulisannya precise control. Jadi akan lebih mengarah ke permainan-permainan kontrol ya kan, permainan-permainan placement dan segala macamnya seperti itu teman-teman. Untuk material yang digunakan oleh Hundred ya kan sudah menggunakan material grafit tapi dengan penamaan yang mereka bilang itu adalah extra strong grafit. Kenapa diberi nama extra strong grafit? Karena didesain sedemikian rupa sehingga grafitnya itu menjadikan dampak lebih kuat. Jadi alot tapi kuat. Klaimnya bisa ditarik sampai 38 lbs. Sama seperti yang di cone, di shaft juga tertulis spesifikasi berat, balance point, shaft type-nya, dan tensionnya 38 ya, 38 lbs. Nah, juga dari shaft itu menggunakan sistem adalah vapor shaft. Wah, vapor itu kalau kita bisa bilang ringan, tipis, dan ditulis ada 7.0 mm ukurannya teman-teman. Nah, yuk kita coba ukur, bener nggak ukuran shaftnya itu adalah ya 7.1 untuk yang power, 7.2 untuk yang kontrol ya teman-teman ya. Jadi memang ya masih dalam masa masuk toleransi lah ya, 0.2 mm. Shaft, dari shaft kita ke T-joint. Nah teman-teman, T-joint ya. T-jointnya sudah ada logo Hundred ya teman-teman. Baik yang di power ataupun yang di kontrol. Kemudian T-jointnya juga sudah menggunakan T-joint tipe yang terbaru. Kemudian ada lagi adalah torsion stop system yang ada di T-joint gitu ya teman-teman. Jadi kalau dibilang bisa mengabsorpsi kalau saat-saat bermain itu ada tekanan, ada torsi atau ada gaya yang berlebih sehingga menyeimbangkan antara kiri kanan, atas, frame, dan shaft sehingga mengurangi getaran-getaran yang akan timbul pada saat teman-teman bermain. Kemudian dari T-joint kita ke arah frame. Frame-nya ini saya suka nih teman-teman. Frame-nya 76, dimana kalau frame 76 itu senar yang masuk ke dalam lubang grommet itu banyak yang tidak bertabrakan ya teman-teman ya, atau tidak bergesekan sehingga mengurangi resiko senar untuk lebih cepat putus. Lubangnya 76 grommet dengan grommet warna putih. Kalau kita lihat memang ini adalah frame isometrik dengan sedikit lebih compact ya teman-teman ya. Di bawahnya sini merupakan ya seperti box, yang di atasnya sini seperti ada tekukan-tekukan teman-teman ya. Apalagi yang di atas sini ya, ini udah pasti perkuatan ya, top frame-nya ngomongnya seperti itu. Dia bilang di sini adalah hyperwave carbon fiber. Nah, jadi memang bagian frame-nya sudah menggunakan carbon fiber yang dinamakan hyperwave. Kemudian di sini ada tulisannya head heavy lagi ya teman-teman ya, head heavy. Jadi memang dua raket ini merupakan spesifikasinya head heavy ya, walaupun kita lihat nanti yang kontrol itu berapa hasil timbangan yang kita dapat. Kenapa kok dikasih nama kontrol gitu teman-teman. Dan di sini teman-teman tulis lagi 38 lbs untuk tarikan maksimalnya ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman mungkin ada yang punya nih kemudian narik dengan 38 lbs, yuk teman-teman bisa komen di bawah feel-nya pada saat teman-teman bermain di lapangan. Teman-teman mungkin dari spesifikasi dan desain kita sudah bahas dengan detail. Yuk kita ke sesi selanjutnya. Kita akan ukur untuk Atomix 38 yang kita bahas hari ini ya. Ini karena sudah tersenar, jadi kita akan estimasikan ya untuk senarnya beratnya kurang lebih plus minus 5 gram ya teman-teman ya. Jadi kalau memang kontrol itu ada di 83 plus minus 2 ya kan, kalau dengan senar mungkin ada sekitar di 88 gitu ya. Yuk kita cek.
Ya, beratnya adalah 89 teman-teman ya. Jadi tadi plus 1 gitu ya. Jadi secara spesifikasi memang dia akan masuk di 83 gitu ya, dikurangi dengan berat senar yang 5 gram. Kita cek untuk swing weight dan dia akan lebih tinggi karena sudah ada senarnya ya teman-teman. Kita cek berapa kalau sudah tersenar. Cukup tinggi teman-teman ya, 92 kg per cm persegi ya, atau 92 lbs. Estimasi kalau memang dia tidak terpasang senar, dia akan berada di level 96-97 gitu ya teman-teman ya. Nah, balance point coba kita timbang. Balance point-nya ada di plus minus 300 ya. Dan karena sudah terpasang, ini akan lebih teman-teman. Kita lihat. Ya. Dia ada di 305 teman-teman. Jadi semua serba plus 5 gitu ya, dengan tambahan senar di frame-nya seperti itu. Itu yang kontrol ya teman-teman ya. Nah, sedangkan untuk spesifikasi yang power, kita timbang lagi. Power berapa beratnya? Hasilnya adalah 87,1 teman-teman ya. Kalau memang dikurangi oleh berat senar sekitar 5 gram, dia akan 82 seperti itu ya teman-teman ya. Dan ini kebalikan dengan raket yang kontrol ya teman-teman ya. Raket kontrol itu lebih berat ya kan. Dan kalau dibilang speknya 85 plus minus 2, 87 dikurang 5 akan menjadi 82 gitu. Jadi ya sedikit out of spec ya. Kalau dibilang dia adalah range 83 sampai 87 gitu ya teman-teman ya. Nah, itu yang kontrol. Coba kita cek untuk swing weight-nya. Apakah setinggi dengan yang kontrol ya kan, yang tipe power. Ya, karena beratnya kurang ya teman-teman ya, kurang dari yang kontrol, memang swing weight-nya juga kurang gitu kan. Yang didapat cuma 87 lbs. Nah, yuk kita cek apakah balance point-nya juga akan sama atau lebih kurang dari yang kontrol. Kalau yang kontrol tadi kita dapat 305 ya kan. Berapa untuk yang power? Nah, yang power juga teman-teman secara timbangan yang diperoleh nilainya adalah 300, pas 300 teman-teman ya. Jadi kalau memang tadi sebelum terpasang senar, dia akan mengarah ke ya 295 atau 296 teman-teman ya. Jadi lebih spesifikasinya kok yang ini ke arah kontrol gitu ya teman-teman ya, bukan ke arah power. Yang ini malah ke arah power seperti itu ya teman-teman ya. Tapi itulah teman-teman hasil timbangan ya. Aktual dari yang sudah kita lakukan. Nah, sekarang saya mau ajak teman-teman masuk ke sesi ke kesimpulan. Yuk, kita juga udah lihat mengenai hasil dari pengukuran aktual gitu ya teman-teman ya. Memang secara spesifikasi berat juga kontrol yang kita punya hari ini lebih berat daripada yang power ya, dimana seharusnya raket powernya itu spesifikasinya adalah 85 dan kontrol itu 83 ya. Tetapi yang kita dapatkan ini memang yang power lebih ringan. Secara head heavy juga head heavy-nya lebih head heavy yang kontrol gitu ya daripada yang power. Tetapi tidak menutup kemungkinan memang secara spesifikasi mereka ini hanya berbeda di berat. Shaft-nya sama, grommet-nya sama dan segala macam sama. Bisa dipakai di permainan cemes-cemes ya kan, raket power. Bisa juga dipakai untuk yang permainan kontrol ya kan, karena tidak terlalu head heavy ya kan. Secara feeling juga head heavy-nya nggak terlalu berasa ya kan, karena mereka memang spesifikasinya adalah ya 300 ya, ada yang bilang itu slightly head heavy, hampir head heavy gitu kan ya. Tapi secara power dibantu dengan shaft-nya yang fleksibel ya, dan untuk teman-teman yang mungkin tenaganya kurang atau mulai baru bermain badminton, oh ini cocok sekali raket ini ya teman-teman ya, seperti itu. Nah teman-teman, kita dengerin suara yang Atomic X38 Control ya, yuk. Nah itu teman-teman, BG66 Ultimate tarikan 30 warna putih di Atomic X38 Control ya. Kemudian ini
Atomic X38 Power ya, sama BG66 Ultimax dengan tarikan 30 lbs. Yuk kita dengerin ya. Nah, memang kalau Ultimax teman-teman suaranya nyaring, gurih dan renyah, enak sekali ya kan. Kemudian dipakai juga banyak membantu tenaga teman-teman yang mungkin kurang gitu ya, dan ringan yang jelas seperti itu. Terakhir ya, info yang akan saya berikan ke teman-teman ya, teman-teman pasti akan tanya setelah teman-teman lihat speknya, teman-teman sudah lihat timbangannya, teman-teman sudah lihat hasil tersenar dan bunyinya dengan BG66 Ultimax gitu ya. Berapa harganya? Teman-teman, harganya adalah untuk Atomic X38 ya, power dan kontrol sama harganya teman-teman. Untuk paket yang kita sediakan pertama menggunakan Li-Ning AP6 ya kan, Li-Ning AP6. Nih. Ini teman-teman ya. Ini harganya adalah 499.800. Kita sudah pasangkan senarnya, kita sudah pasangkan logonya, juga kita sudah kasih teman-teman untuk grip karet bulat dari Li-Ning. Kemudian saya akan kasih teman-teman juga untuk tas 1R dari 100. Dalamnya ada Li-Ning tulisan 100 ya. Li-Ning liner maksudnya teman-teman, bukan Li-Ning liner ya. Oke. Nah, ini kita pasangkan senarnya dan logonya gratis buat teman-teman. Ya kan? Kemudian saya ada paket lagi pilihan buat teman-teman, ya kan? Kalau teman-teman nggak mau AP6 nih, oke. Saya punya number one. Nih. Li-Ning number one. Harganya kalau dengan paket Li-Ning number one adalah 549.800. Jadi beda 50.000 ya teman-teman ya. Sama, kita akan pasangkan gratis senarnya dan logonya juga. Ya. Oke. Dan saya punya tawaran lagi buat teman-teman satu lagi ya. Kalau teman-teman pengen pakai nih X-Bolt 65 yang terbaru dari Yonex, ini harganya adalah 593.800 teman-teman. Nah, kalau ditanya mengenai perbandingan antara X-Bolt sama Ultimax, saya pribadi masih suka dengan Ultimax dengan suaranya yang lebih nyaring dan gurih ya teman-teman ya. Tetapi X-Bolt juga nggak kalah gurih ya kan, dan durability-nya lebih daripada Ultimax. Klaimnya seperti itu teman-teman. Nah, itu teman-teman 3 paket yang saya bisa kasihkan ke teman-teman untuk Atomic X38 Control Power ya kan. Teman-teman bisa langsung check out di e-commerce kami ya kan, ataupun ada nomor direct WA di bawah. Check out, lakukan pembayaran, kita kirimkan ke rumah teman-teman seperti itu. Untuk teman-teman yang daerah Jakarta dan sekitarnya juga yang ingin buru-buru, kita juga menyediakan jasa dengan layanan kurir Gojek atau Grab. Tapi tolong ya teman-teman, mohon bantuannya. Untuk order mengenai Grab dan Gojek itu harusnya kita bisa terima maksimal jam 2 atau jam 3 karena menghindari penumpukan pada saat masuk antrian ke mesin penyenaran. Juga terlalu sore untuk booking kurir dari Grab atau Gojek itu akan lebih susah. Jadi seperti itu teman-teman. Ya, oke teman-teman. Mungkin hari ini selesai itu aja teman-teman. Atomic X38-nya. Teman-teman jangan kemana-mana ya. Kita akan bertemu di video selanjutnya untuk yang Prime Amor 800 dan juga untuk yang Energy 800. Semua produk baru dari 100 ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di channel kita dan saksikan video selanjutnya. Oke, salam sportivitas.